Rakerda inilah yang kemudian merumuskan dari visi misi direktur terpilih menjadi Klopda, kerangka logis pekerjaan secara 5 tahun gitu. Klopda ya, kerangka logis anggaran daerah, Klopda namanya. Jadi Klopda itu merumuskan satu periode 4 tahun sekaligus, yang dasarnya adalah visi misi yang diambil dari direktur terpilih pada saat PDLH. Nah, Klopda ini dihasilkan oleh Rakerda, Rapat Kerja Daerah Walhi. Itu kemudian Klopda itu dia runut tahun per tahun, yang namanya rekat, rencana kerja anggaran daerah. Nah, rekat inilah yang kemudian seperti yang saya katakan awal tadi, dievaluasi dalam setiap tahun dalam ajang konsultasi. Jadi konsultasi itu dasarnya adalah rekat, rekat dasarnya adalah Klopda, Klopda dasarnya adalah visi misi yang dirumuskan di dalam Rakerda. Nah, setiap 4 tahun sekali atau setiap setahun sekali itu ada yang disebut dengan KDLH, konsultasi daerah lingkungan hidup. Dia mengevaluasi, mengkritisi, memperbaiki, membangun bersama visi misi ke depan melalui KDLH yang sumbernya dari rekat, melihat anggaran setiap tahun. Di ujung periode ya, ketemu lagi kita dengan PDLH seperti hari ini yang kita laksanakan. PDLH itu bersumber dari KDLH sebelumnya, KDLH pertama, KDLH kedua dan ketiga. Itu lagi dievaluasi. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah KDLH yang sudah kita rumuskan, kita sudah kritisi, kita lihat kembali sejauh mana pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk menggerakkan rekat-rekat ini kan ada struktur. Ada saya selaku direktur, ada deputi, ada kepala departemen. Struktur ini yang menggerakkan visi misi melalui rekat-rekat itu. Nah, hari ini kita akan melihat sampai di mana pekerjaan yang sudah kita sepakati di PDLH 8 pada saat itu, saya ingat di Palu Golden Hotel. Tentu saya bersama dengan Dewan Daerah. Dewan Daerah ini memang dinamikanya juga cukup baik, cukup luar biasa. Mungkin giliran teman-teman Dewan Daerah yang akan menyampaikan apa hubungan antara Dewan Daerah dalam pekerjaannya dengan eksekutif daerah. Selain memang dia tugas pokok dia di dalam statuta. Nah, lanjut. Jadi selama satu periode sumber pendanaan yang diperoleh selama eksekutif daerah menjalankan mandat visi misi organisasi itu sumbernya 2. Itu dari eksekutif nasional. Nah, itu pertama, sumber dananya dari eksekutif nasional. Dia dalam bentuk kontrak atau PKPT. Teman-teman di eksekutif nasional ataupun yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif paham betul ini. Sumber pendanaan salah satu sumber pendanaan itu dari eksekutif daerah dalam bentuk program dan seterusnya. Yang kedua, jadi yang dari eksekutif nasional itu bersifat internal sifatnya. Dia dalam bentuk kontrak atau PKPT. Ya. Lalu kemudian sumber pendanaan yang lain ada yang namanya eksternal. Itu melalui kolaborasi dengan NGO nasional di luar eksekutif nasional. Atau misalnya kerjasama dengan wali secara regional. Misalkan kami di region Sulawesi atau kita kerjasama dengan region yang lain, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan seterusnya. Dalam rangka itu tadi visi misi perlindungan terhadap kerusakan ekologi, lingkungan dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Itu kedua sumber yang selama ini kami gunakan dalam menggerakkan organisasi Walhi, dalam hal ini eksekutif daerah dan dewan daerah. Nah, ini presentasi program yang bersumber dari 2 tadi secara isu. Itu advokasi kebijakan. Itu 6% dari total penerimaan selama satu periode. Sebentar mungkin saya akan informasikan total penerimaan kita
selama satu periode itu kurang lebih 9 miliar dari kedua sumber tadi, baik PKPT maupun MOU. Nah, 6% ini berdasarkan dari total penerimaan. Itu advokasi kebijakan 6%. Lalu perjuangan lingkungan, EHRD, WHRD itu 12%. Lalu kemudian transisi energi dan perbaikan lingkungan. Transisi energi ya seperti isu nikel ya, yang saat ini lagi gencar-gencar. Sudah pembiayaan dari dua itu sekitar 24%. WKR ini agak cukup tinggi, 59%. Wilayah kelola rakyat, baik pendekatan melalui perhutanan sosial, ya ada hutan desa, ada AKM, ada macam-macam dalam variannya perhutanan sosial, atau TORA, atau wilayah-wilayah yang kita advokasi langsung, reclaiming dan seterusnya. Itu ada pembiayaan yang dimunculkan dari kedua sumber tadi. Itu cukup besar, sekitar 59% dari total 9 miliar tadi yang saya sebutkan tadi, 9 miliar seluruhan dalam satu periode. Nah, ini kurang lebih gambaran dari program berdasarkan isu dalam satu periode. Nah, selanjutnya ini ada 27 program memang selama kita ber-ED dan sudah berakhir. Ada 7 program yang sementara berjalan dan berakhir di tahun ini. Bahkan akan dilanjutkan 2-3 tahun akan datang, seperti program TARA, dia isu transisi energi. Ada file juga isu transisi energi. Ada banyak program yang akan tetap melanjutkan. Yang sudah berakhir itu GLA, dia sudah berakhir, SSNC, ada RDR juga. FOE ini sebenarnya dia setiap tahun ada berdasarkan isu yang kita advokasi. Nah, sepanjang periode ini ada 2 FOE ini Friend of the Earth, kawan kita di luar negeri, itu ada 70 negara di sana. Bali juga bagian dari FOE Indonesia. Itu yang sering kali kami join kolaborasi itu FOE Jepang dan FOE US serta Mili Defensi. Mili Defensi ini nama lain dari FOE Belanda, tapi ketika dia di luar negeri dia tidak menggunakan FOE Belanda, tapi tetap menggunakan Mili Defensi. Nah itu Mili Defensi, FOE Jepang dan FOE US itu dia terus berjalan sebenarnya join kerjasamanya. Sepanjang Walhi ada, sepanjang itu juga join dengan kawan-kawan internasional itu terus berlangsung. Selain juga TOR ya ke eksekutif nasional itu terus berjalan sejak tahun 2023 hingga 2025. Nah ini sebenarnya sangat kecil hurufnya. Ini sebenarnya yang saya sebutkan tadi. Ini hanya tabelnya ini. Program ada sekitar 27 program tadi ini sebenarnya kalau dibesarkan itu. Nah misalkan nomor 1 ya, GLA tahun 2021. Itu sekitar September dan Desember, bentuknya PKPT dari Eksekutif Nasional, implementasinya itu WAHI bersama anggota, itu GLA, dan seterusnya. Mungkin saya tidak bisa baca satu persatu, tapi kawan-kawan pernah lihat dan baca sendiri ya, karena sudah di tangan teman-teman semua ini laporan. Itu. Lalu kemudian presentasi pengelolaan program ini memang di PPT ini tidak kelihatan presentasinya. Tadi saya coba copy, angka-angkanya tidak ikut juga. Nah, jadi presentasi pengelolaan program selama 2001-2025 itu tertulis juga sebenarnya ada di tangannya teman-teman semua. Di dalam laporan itu ada. Begitu saya pindah di PPT, hanya gambarnya yang ikut, angkanya tidak. Tapi ada di dalam laporan teman-teman di HP masing-masing, mungkin bisa lihat di situ. Nah ini sebenarnya implementasi antara eksekutif daerah bersama seluruh anggota di dalam satu periode. Terlihat di situ YPR besar sekali. Ini sejak Doni, dia 14%. Semua anggota itu berkolaborasi dengan eksekutif daerah selama satu periode.
Kecuali Kominfo, karena Kominfo baru disahkan di 2024. Misalkan Toloka ada 3%, kalau dirupiahkan itu cukup besar dari total 9 jutaan itu. 9 miliar itu. Lalu ada Yepal, Poso 8%, ada LPMS Buol. LPMS Buol ini sebenarnya join advokasi. Belakangan kami akan melakukan studi dampak kerusakan keanekaragaman hayati burung maleo di Buol. Itu memang tidak tertera di sini karena baru beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian LPMS Poso, Bonebula 8%, Remapala ini pemetaan partisipatif, ada beberapa kali dilakukan pelatihan pemetaan, pun juga pemetaannya langsung juga dilakukan. Lalu kemudian YTN sama juga beberapa kali, Ekonesia, YMP juga kami join selama 1 periode, bahkan Koalisi Karama juga kami join, dan kami juga berada di Koalisi Karama, tidak hanya eksekutif daerah tapi support terhadap pendanaan untuk advokasi Karama itu juga cukup besar. Lalu kemudian PBHR, ya, KPPA, SP Poso, ya, 6%, SP Palu 9%, Yami pernah, ingat saya seminar ada itu, pernah seminar, ya, salah satunya itu sekitar 3%. Itu kalau dikalkulasi dari jumlah total cukup besar juga. Ada perkumpulan Evergreen Indonesia, itu 8%. ROA, Yayasan Pendidikan Rakyat, ini yang paling besar, support terhadap sekretariat kantor mereka, sama dengan Remapala. Belakangan berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah, juga support bagaimana keberadaan sekretariat mereka. Kalau Remapala ini kan 3%, itu ada di dalam itu. Begitu. Nah, sepanjang periode ini sebenarnya seluruh anggota, nah itu tertulis data 2024. 2021, 2024. 2025 ada yang terpisah dia, belum sempat diinput, ya kan? Begitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Bisa saja ada perubahan persen, bisa 15% dari EPR umpamanya, atau Remapala berubah, atau teman-teman yang lain berubah persennya. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini menandakan bahwa eksekutif daerah itu membangun kolaborasi bersama dalam rangka advokasi, kampanye, dan pengorganisasian, menjalankan mandat visi misi di periode ini. Di situ sebenarnya maknanya. Bukan soal angka ya, itu indikator, itu ukuran. Tetapi makna yang sesungguhnya, eksekutif daerah itu membangun bersama-sama. Karena kan seringkali kita diskusi bahwa wali ini 3 komponen di dalam. Ada eksekutif daerah, ada dewan daerah sebagai fungsionaris, bersama-sama dengan anggota. Jadi 3 komponen ini mesti utuh dilihat sebagai wali. Kami sebagai fungsionaris ini penggerak dengan pembiayaan yang ada. Di situ sebenarnya maknanya yang kemudian kita coba untuk sama-sama menjalankan organisasi yang kita banggakan bersama-sama ini, Walhi. Nah ini catatan 2025 yang tidak sempat terinput, persennya juga tidak terinput. YPR, ya, Bonebula, LPMS Poso, LPMS Buol, dan YTM. Itu 2025 yang kalau dilihat di laporan keuangan ada sebenarnya. Begitu. Ini bagian dari tabel yang tadi. Selanjutnya ini program, ya, advokasi berdasarkan program. Nah, ini yang berdasarkan program, maksudnya yang berdasarkan donor yang langsung dijoinkan. Itu ada 17 seperti tabel di atas. Sebenarnya tabel di atas itu kalau bentuk dalam kolom seperti ini modelnya. Bisa dilihat, teman-teman bisa lihat itu. Lalu kemudian ada 7 anggota yang bekerja berdasarkan dana yang dikucurkan dari eksekutif nasional dalam bentuk dana Nusantara.
Jadi selama periode ini Dana Nusantara itu memberikan langsung ke anggota. Di beberapa siklus sejak tahun 2024, 23, 24, 25 itu baru 7 lembaga. Ini dalam arti sebenarnya support langsung. Jadi eksekutif daerah itu sebenarnya diberikan untuk mengelola sendiri Dana Nusantara bisa. Karena eksekutif daerah juga punya wilayah dampingan langsung. Bisa kita gunakan Dana Nusantara ini oleh eksekutif daerah. Tetapi kesepakatan di internal kami itu implementatornya itu adalah anggota, karena mereka juga bersentuhan langsung dengan isu-isu yang selama ini mereka kerjakan. Jadi ada 7 Dana Nusantara yang kami rekomendasikan, karena syarat untuk mendapatkan Dana Nusantara salah satunya itu adalah rekomendasi dari Direktur Eksekutif Daerah. Karena kalau tanpa itu tidak akan disupport, karena itu satu komponen yang penting, sehingga keterhubungan antara eksekutif daerah dengan anggota itu tegas terlihat di situ. Ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh eksekutif daerah sehingga Dana Nusantara yang sedang berlangsung hari ini sampai periode selanjutnya itu legitimate dia. Ada eksekutif daerah yang memberikan rekomendasi. Di sana itu ada IMP, ya, pengembangan mata pencarian sumber penghidupan masyarakat adat dan komunitas lokal, itu di Mantikole. Lalu kemudian ada Ekonesia, itu siklus 2 Ekonesia. Siklus pertama itu IMP. Nah, Ekonesia siklus kedua itu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, itu di Kota Pulu, di Sigi. Lalu kemudian ada ROA, pengembangan mata pencarian sumber penghidupan, sama ya, masyarakat adat dan komunitas lokal, di Bariri. Lalu kemudian ada YEPAL, sama perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat komunitas lokal di Welincu. Lalu kemudian ada LPMS Poso di Taman JK, pengembangan mata pencarian sumber penghidupan. Itu di tahun 2023-2024. Ini yang direkomendasikan semua oleh eksekutif daerah sehingga bisa membangun kolaborasi bersama dalam menjalankan Dana Nusantara. Di tahun 2025 siklus 1 itu ada Teloka, keluarga nelayan marginal di Desa Bomba. Lalu kemudian ada LPMS Buol, seperti yang saya sebutkan tadi, studi mengenai Maleo, tapi studi itu tidak bersumber dari Danus, dia bersumber dari sumber donor yang lain. Tapi kalau khusus untuk Dana Nusantara Danus, LPMS Buol juga mengelola itu, pelembagaan ekonomi komunitas. Jadi selama satu periode ini ada 7 lembaga. Nah, hasil-hasilnya sebenarnya ada banyak laporannya, tapi kan tidak cukup untuk dipaparkan di sini. Di dalam penjelasan laporan itu ada di tangannya teman-teman sekalian. Nah, isu utama di periode ini ada 4, ada 5 ya. Ada soal perkebunan sawit yang berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Morowali Utara. Perkebunan sawit ini khususnya grup Astra, meskipun ada perkebunan-perkebunan yang lain, tapi di periode ini karena dia adalah perusahaan terbesar perkebunan sawit yang ada di Sulawesi Tengah, ada 6 anak perusahaan Astra yang berada di 3 kabupaten, di Donggala, Poso dan Morowali serta Morowali Utara. Lalu ada BBT, Bank Tanah. Lalu kemudian ada isu pertambangan, ya, kawasan industri pengolahan nikel, LNG di Kabupaten Luwu, di Morowali. Lalu kemudian ada WKR, ada pengorganisasian dan peningkatan kapasitas komunitas serta orang muda. Ini isu besar yang dikelola melalui 2 sumber keuangan tadi, dari Eknas dan dari donor di luar Eknas. Lalu kemudian sebaran advokasi ada di Morowali Utara, ya, ada di Donggala, ada di Poso, ada di Palu, ada di Tojo Una dan ada di Banggai Kepulauan. Yang diterangkan di sini itu akan terjelaskan di Departemen Advokasi. Ini hanya menerangkan tentang support program.
Begitu, isu dan wilayah. Nah ini desa-desa yang diintervensi selama satu periode. Ada sekitar 26 desa. Nah, ini agak kecil memang, tapi bisa dibaca langsung di laporan yang sudah ada di tangan kawan-kawan sekalian. Ada 26 desa di 7 kabupaten. Nah ini presentasi, ya, presentasi tren pendanaan berdasarkan isu tahun 2021-2025. Itu sangat kelihatan. Jadi ini tren pendanaan berdasarkan isu. Nikel ini yang paling tinggi. Isu nikel itu 33% diambil dari total anggaran di selama periode ini. Jadi berdasarkan tren isu, kemudian pembiayaannya diambil dari dua sumber tadi, itu terlihat 33% isu nikel. Yang kedua itu perkebunan sawit, itu 20%. BKR 13%, akademi ekologi, peningkatan ekonomi. Yang diagram bulat itu hanya varian dari diagram kotak-kotak di sebelah, sama saja itu. Jadi hari ini isu nikel cukup besar memang, tidak hanya besar pendanaannya, tapi memang isu yang memang mesti diperhatikan oleh kita sebagai lembaga yang konsen di soal-soal lingkungan dan hak asasi manusia. Kedepan ini mungkin akan terus membesar ya pendanaannya. Nah itu kurang lebih ya gambaran program yang selama ini kita kerjakan di satu periode. Nah advokasi, litigasi dan non litigasi itu cukup banyak sekali sebenarnya. Jangan dulu ini sebelumnya coba. Nah itu ada tertulis advokasi, litigasi dan non litigasi terlampir. Tidak mampu PPT muat ini, tapi di situ ada. Mungkin teman-teman bisa baca atau kasih kesempatan saya tampilkan lagi, saya kirim, bisa ditampilkan. Cuma agak banyak sekali tabelnya. Nah, kalau disepakati saya kirim dari sini ke Wandi, bisa ditampilkan ini advokasi yang menggambarkan ya pembiayaan program di atas tadi itu yang 6 prioritas isu. Bagaimana saya kirim ya laporannya, nanti ditampilkan ya. Pimpinan sidang saya sudah ada. Oh ya oke. Coba di bagian advokasi, coba buka di bagian advokasi itu. Nah, terus lagi. Nah, lagi. Bukan lagi ya, yang tabel. Nah ini dia. Agenda utama advokasi, lalu kemudian activity, tahapan, lalu kemudian rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, ini ada advokasi terkait dengan perkebunan sawit SDA di Desa Kancu. Nah, lalu kemudian ke bawah lagi advokasi tentang vale, lalu kemudian lagi advokasi desa LNG di Luwuk, advokasi Desa Tanauge terkait dengan PT SEI melawan warga di sana, lalu kemudian advokasi PTIG, lalu pengacara hijau yang melakukan gugatan lingkungan terhadap kawasan industri nikel di
Stardust Estate Investment di Morowali Utara. Lalu ada banyak dampingan di sini yang kita lakukan, kriminalisasi, kasus tambang Priok Kencana, kasus BBT Bank Tanah yang hari ini lagi sementara berhadapan-hadapan warga Watu Tau. Belakangan ada 5 desa juga yang gabung di BBT. CPM juga sempat didampingi karena warganya di sana dikriminalisasi oleh AKM. Wilayah dampingnya kawan-kawan YMP di sana sempat didampingi di Polda, pada saat itu mereka dikriminalisasi. Nah, ini kurang lebih yang saya mau bilang terkait dengan advokasi ini. Sebenarnya sampai hari ini dia terus berlangsung. Belum ada misalkan kita menilai satu keberhasilan yang maksimal atau yang final, itu belum kita dapatkan. Tetapi kemenangan-kemenangan kecil itu ada. Begitu dia. Misalkan hari ini kita melakukan gugatan lingkungan terhadap kawasan industri nikel yang ada di Morowali Utara, Stardust Estate Investment. Itu sementara berlangsung, dan di tanggal 5 Desember ini ada putusannya. Atau misalkan dorongan kita terkait dengan penghapusan penggunaan batu bara di kawasan industri. Itu juga terus berlangsung, lakukan kampanye, lakukan pengorganisasinya dan seterusnya. Atau Astra, Room Astra. Kemarin bersama-sama dengan Eksekutif Nasional melakukan pelaporan di pemilik buyer, pembeli CPO dari grup Astra. Itu ada 10 perusahaan internasional seperti PNG, Unilever, beberapa L'Oreal, beberapa yang merupakan yang merupakan konsumen ya dari CPO, itu menghentikan pembelian terhadap CPO dari Astra karena kami menyampaikan bahwa ada banyak kerusakan lingkungan, ada banyak kerusakan ekologi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama konflik agraria dan lahan itu terjadi. Jadi kami menekankan sepanjang persoalan ekologi, lingkungan dan hak asasi manusia, konflik agraria itu tidak beres dan tidak terselesaikan, sepanjang itu stop dulu pembelian CPO oleh buyer-buyer ini. Ada 10 buyer yang pada saat itu menghentikan pembelian itu. Itu sebenarnya kemenangan antara ya, kemenangan boleh dikatakan kemenangan kecil. Meskipun prosesnya juga cukup panjang, melibatkan VOE Belanda, melibatkan VOE US dalam rangka mengadvokasi secara internasional. Akhirnya 10 buyer itu menghentikan pembelian CPO. Meskipun konflik agraria yang terjadi hari ini belum selesai-selesai juga. Astra ini ada Tinauka, ada Rio Mukti, ada banyak desa-desa di sana yang dari Donggala itu yang sampai hari ini juga belum terselesaikan. Next, mungkin kita akan kembangkan ya kalau memang itu akan dibuka sesi sesi dialog atau saran kritik dan pertanyaan, mungkin akan kita diskusikan terkait dengan advokasi ini. Lalu kemudian kampanye bisa di Wandi Zoom atau di bukan di Zoom, itu sudut kanan bawah itu diklik. Nah itu. Nah kampanye ini trennya makin besar ya, respon terhadap followers. Mungkin teman-teman dari database dan kampanye juga akan menjelaskan itu. Ini ada keterkaitannya dengan isu-isu yang kita kerjakan selama ini, isu-isu yang kita advokasi selama ini. Jadi dari sejak tahun 2023 ya, kami mengupdate itu sejak tahun 2003 karena 2021-2022 itu masih terus melakukan perbaikan sebenarnya. Itu trend followers kita itu semakin meninggi dari angka 2.490 itu menjadi 4.000, jadi 2 kali lipat followers yang mengikuti di website maupun media-media yang ada dikerjakan oleh eksekutif daerah. Ada IG, ada website, ada Facebook, kan?
Itu sejak 2023 ada sekitar 2.490. Jadi meningkat sekitar 147. Kemudian tahun 2024 sekitar 578, followersnya 3.068 ya. Lalu kemudian 2024 ada 246 peningkatannya, followersnya menjadi 3.600. Terakhir itu bulan November 2025 ada sekitar 4.167. Kontennya itu terkait dengan advokasi yang kita lakukan, baik itu nikel ya, atau transisi energi, perkebunan sawit, BKR. Mungkin teman-teman bisa cek juga ya. Nah, tabel yang di bawah itu hanya varian dari tabel di atas. Gitu. Nah, ini terkait dengan advokasi, ya, kampanye dan pengorganisasian. Nah, lalu departemen organisasi itu terlampir. Coba tampilkan Wani yang departemen organisasi di laporan besarnya. Nah, ini departemen organisasi. Ada inventaris. Inventaris Wali yang digunakan untuk operasional, pengadaan dan perawatan aset. Ada laptop, ada macam-macam, mobiler, termasuk mobil ya, mobil kantor. Nah, mobil kantor saya cerita sedikit. Insiden kecelakaan di tahun 2023 ya. Pada saat itu saya dengan Tulus, teman-teman sudah tahu, tabrakan di Desa Tonggo di sini. Masuk rumah sakit saya. Akhirnya itu mobil saya minta diperbaiki. Ternyata ongkosnya hampir sama dengan beli mobil baru, 120-an. Akhirnya kesepakatan kita di internal dan kami juga koordinasi dengan Dewan Daerah, jual saja itu mobil dalam keadaan rusak. Itu ada sekitar 68 juta kalau tidak salah ya, 65 juta. Dan akhirnya 65 juta itu kami konversi untuk membeli tanah untuk pembangunan kantor di Jalan Palapa, di Jalan Garuda. Dan sekarang Jalan Apollo atau Jalan Palapa. Dan sekarang sudah kami fondasi keliling untuk pembangunan pagar. Itu sekitar 300 berapa? 396 meter persegi yang kami sudah fondasi keliling. Ada sertifikatnya juga, dan saya juga koordinasi dengan eksekutif nasional karena itu bagian dari aset yayasan, kami tetap koordinasi. Nah, itu kurang lebih terkait dengan inventaris. Ada banyak juga inventaris yang lain. Ya, begitu. Nah, BPKB mobil juga ada. Harta benda kita cukup terinventaris. Ada daftar inventaris sebenarnya, bisa juga ditampilkan, tapi cukup banyak sejak penyerahan harta benda inventaris ke saya dari ISLA ke saya pada saat 2021, itu daftarnya ada. Kalau mau ditampilkan juga boleh. Nah, itu terkait dengan inventarisasi. Dan tercatat di dalam seluruh aset, ya, itu inventaris wali. Lalu ini Wali Sulteng memiliki kantor permanen. Jadi memang semua ini di bawah departemen organisasi, dibantu oleh deputi. Deputi membantu secara internal. Itu membangun kantor permanen, tetapi di periode ini masih fondasi keliling untuk pagar. Itu sudah selesai. Kalau teman-teman ikut waktu peletakan batu pertama, mungkin sudah akan tahu lokasinya kan. Begitu mau datang lagi, dia sudah keliling seluas lokasi yang ada, ya, 300-an sekian meter. Lalu Wali MOU dengan kampus, ini masih draft sebenarnya, belum terjadi MOU terkait dengan kerjasama dengan kampus. Ada SOP, dokumen SOP yang terkait dengan pelatihan manajemen keuangan. Ada hasil audit. Nah, ini hasil audit ini mungkin akan dilaporkan oleh Dewan Daerah, karena dalam pelaksanaan audit ini memang eksekutif daerah dan
Dewan Daerah bekerja sama, pembiayaannya dari eksekutif daerah, pengerjaannya oleh Dewan Daerah, menghadirkan pihak ketiga, menghadirkan anggota, Pak Saiful, Dr. Saiful pada saat itu. Ada hasil auditnya ada. Ini menggambarkan bahwa benar-benar di periode kita hari ini memperbaiki manajemen keuangan yang buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi hasil audit itu tidak hanya sekedar ada hasil, ada dokumen, tapi itu menggambarkan ada upaya perbaikan yang dilakukan, meskipun audit ini dilakukan sekaligus 3 tahun ya, di audit 2021 sampai 2025. Meskipun dilakukan sekaligus, tapi daripada tidak dilakukan audit. Idealnya di dalam statuta, audit yang dilakukan oleh Dewan Daerah itu tahun per tahun, sehingga ada laporannya di KDLH. Jadi setiap tahun Dewan Daerah itu harus melakukan audit, sehingga terkontrol penggunaan anggaran kita dan teravaluasi di KDLH. Meskipun misalkan langsung dirapel 4 tahun, tapi ya syukurlah daripada tidak ya. Ini memberikan gambaran bahwa di periode kami, eksekutif daerah dan Dewan Daerah, punya niat untuk memperbaiki sistem keuangan, punya niat untuk memperbaiki bagaimana tata kelola organisasi itu baik, transparan dan akuntabel. Ke depan berharap Dewan Daerah bisa melakukan setiap tahun. Kalau perlu diumumkan di publik, karena kita menggunakan dana publik sebetulnya. Kalau perlu, artinya ada dorongan perbaikan. Setiap tahun ada kemajuan. Nah, ini langkah kita untuk memperbaiki manajemen ini yang kita sudah tahu didasari atas periode kemarin ya. Ada dugaan fraud 3,3 M. Itu nanti akan saya laporkan juga akan dilaporkan oleh Dewan Daerah. Artinya hasil audit yaitu menggambarkan bagaimana kita punya niat untuk memperbaiki eksekutif daerah yang kita banggakan sama-sama ini, kan begitu. Memperbaiki Walhi. Jadi ada dokumen hasil audit internal, manajemen, program dan keuangan. Lalu ada dokumen SOP yang digunakan sebagai panduan dalam kerja organisasi, pelatihan manajemen keuangan ya. Ya ini memang sempat kita melakukan pelatihan keuangan dengan file dengan Tara. Terbangun perspektif bersama serial kajian organisasi. Nah, yang di sebelah itu mungkin teman-teman juga bisa klik. Di situ juga akan terbuka. Lanjut ke bawah. Ya. Nah, ini PKW 1, PKW 2 itu dilaksanakan memang oleh Departemen Organisasi yang sifatnya memang perintah langsung dari statuta. Lalu ada pembentukan koperasi ya, ini mungkin bisa kita nilai bersama lah. Sampai hari ini Sulawesi Tengah masih join misalkan dengan anggota bagaimana membangun koperasi. Lalu kemudian ada ya ini pembentukan koperasi organisasi publikasi dengan APWSI. Data WKR. Nah, data WKR ini kan terkait dengan perhutanan sosial. Kalau yang diintervensi langsung oleh eksekutif daerah itu perhutanan sosial dalam artian WKR itu ada di Panjoka bersama-sama dengan YEPAL pada saat itu, ada Madu di sana. Lalu kemudian ada yang hutan desa di Tinauka ya, bersama-sama dengan PEI, dengan Remapala ya pada saat itu. Beberapa anggota. Mungkin kalau teman-teman coba klik Wandi yang di bawah itu. Nah itu coba klik. Bisa? Nah, kalau teman-teman, nah ini hutan desa Tinauka. Ini intervensi langsung eksekutif daerah bersama dengan anggota, ada PI di sana, ada Remapala. Ini pemberitaan mengenai itu. Itu luasannya sekitar, coba di sini tertulis. Ada luasannya sekitar 400-an luasannya. Oke, lanjut kembali ke laporan yang tadi.
Teman-teman bisa lihat. Jadi ada beberapa keberhasilan sebenarnya terkait dengan WKR dalam hal ini hutan desa yang ada di Poso maupun di Donggala. Nah, ini ada sertifikasi WKR ya, pengusulan WKR juga, teman-teman juga bisa melihat di sana ada hutan desa di Tinauka, di Watu Tau ya. Lalu kemudian peringatan bersama hari-hari besar ya, ada hari HAM, ada hari Tani, ada banyak macam hari-hari besar yang kita laksanakan secara bersama-sama sepanjang periode ini yang dilakukan oleh kawan-kawan di departemen organisasi. Nah, kembali ke PPT tadi. Ini penyelesaian dugaan kasus penggelapan uang organisasi. Ini memang harus dikasih penjelasan lagi karena ini adalah mandat ya. Coba penyelesaian dugaan kasus penggelapan uang organisasi ini bagian dari departemen organisasi. Coba ditampilkan kembali ke laporan besarnya itu khusus untuk penyelesaian kasus. Yang laporan besarnya. Nah, ini dia. Jadi di awal-awal itu di tahun 2021 memang ada kesepakatan memang antara Dewan Nasional, Eksekutif Daerah maupun Dewan Daerah, dalam hal ini tim, itu akan menyampaikan ke publik ketika sudah ada kepastian hukum atas kasus ini. Nah, itu poin nomor 1 itu. Dia akan menyampaikan melalui media, asalkan sudah ada kepastian hukum dari kasus ini. Itu 1. Terus yang kedua, nomor 2 itu alat bukti. Jadi bukti tidak bisa dijadikan alat bukti menurut Polda. Itu nomor 2 itu penjelasannya. Jadi bukti-bukti yang disodorkan oleh Dewan Nasional hasil audit mereka oleh Polda dia nyatakan tidak bisa dijadikan alat bukti. Jadi bukti tidak dijadikan alat bukti oleh Polda. Dia harus menghadirkan hasil dari akuntan publik. Jadi ada pihak ketiga yang harus di-hire, diajak dan seterusnya untuk menyatakan bahwa temuan-temuan yang dilakukan. Jadi ada pihak ketiga. Selama ini memang penyelesaian kasus ini bersifat internal. Saya bersama Richard belum bisa melibatkan pihak lain. LBH, Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, itu pernah menawarkan diri untuk membantu. Saya bilang jangan dulu, ini masih urusan internal. Kami masih melibatkan PBHR, saya bilang. Karena PBHR adalah anggota kan, yang spesifikasi soal hukum. Sehingga hasil audit itu memang sifatnya internal. Dan oleh Polda dinyatakan itu belum bisa dijadikan alat bukti. Akhirnya pidana itu masih sebatas bagaimana kita mau menghadirkan bukti baru. Begitu dia. Atau misalkan saran dari teman-teman tim audit mengatakan bahwa buktikan meskipun nilainya kecil. Tapi lagi-lagi oleh penyidik dinyatakan itu hasil temuan internalnya kamu, belum bisa dijadikan alat bukti. Akhirnya ya kita mengiyakan juga. Nah, nomor 5, belum mampu menemukan sepenuhnya bukti-bukti transaksi rekening koran milik JM yang direncanakan proses pemeriksaan dokumen transaksi rekening JM akan ditindaklanjuti. Jadi harapannya kita kemarin ketika kita diterima menjadi LP oleh polisi, menjadi laporan polisi, berharap polisi yang menindaklanjuti sebagai bentuk bagian dari penyelidikan. Jadi dia yang akan periksa rekening korannya JM. Rekening korannya JM sudah ada di tangan kita, sudah ada di Dewan Daerah. Karena banyaknya itu dari tahun 2022. Jadi kasus ini berawal pasca bencana dari tahun 2000 berapa ya?
19 ya. Dari 2017 ya. Banyak sekali rekening koran JM di tangan kita. Berharap itu setelah diterima laporan, polisi melakukan penyelidikan, dia sita semua itu rekening korannya JM. Itu berharap, itu di poin nomor 5 itu. Berharap polisi melakukan penyelidikan pasca kita melapor. Begitu kita melapor, dia bilang tidak ada bukti. Jadi akhirnya itu dokumen itu belum semua terperiksa oleh kita, oleh tim internal rekening korannya JM. Nah yang nomor 6 itu jadi akhirnya kami oleh PPAR bersama-sama waktu itu Hilman sama siapa namanya Rawangsa itu rapat dengan saya dengan beberapa teman-teman di Dewan Daerah membuat LP, draft LP itu nomor 6. Ada draft LP-nya yang akan diserahkan ke polisi dan kami menyebutkan yang akan kami lapor itu adalah JM dan AHM. Abdul Haris Lakabira AHM itu nomor 6. Itu sudah ada di tangan. Nah, selain itu juga saran dari polisi harus ada SK Juli Mamfik dan SK Dewan Daerah pada saat itu. Dan SK AHL itu sudah ada di tangan. Nah, itu nomor 7. Nah ini progresivitas litigasinya yang di bawah itu sudah 4 kali sebenarnya kami datang ke Polda, tapi dengan alasan yang sama. Temuan terhadap tim audit internal itu belum bisa dijadikan alat bukti, itu juga susah. Nah ini runutan tanggal-tanggalnya kami pergi ke Polda. Ada 4 kali itu sejak bulan Juli 2022, next ke atas, itu pelaporan pertama, bukan ke bawah. Lalu tanggal 15 Juli laporan kedua, 18 Juli laporan ketiga, Agustus 2022 laporan keempat. Tetap juga ditolak oleh Polda dengan alasan yang sama, meskipun kami menghadirkan bukti-bukti yang saya sebutkan di atas, tapi Polda menyatakan hal yang sama. Bahkan dorongan Polda jangan buat LP, tapi buat pengaduan. Jangan buat laporan polisi, tapi pengaduan. Ini saya tidak tahu politiknya Polda ini ya. Nah ini non litigasi. Tadi litigasi kami coba dorong penyelesaian pidananya. Ini ya, membuat rancangan draft itu ya, masih coba buat. Tetapi bukan di Polda, di Polres. Karena tadi ada saran dari catatan di atas, ada beberapa teman di tim termasuk Ronald yang Eknas, Rasidi juga menyampaikan bahwa lapor saja yang bisa kita buktikan, terutama gaji-gaji. Nah itu, meskipun nilai nominalnya kecil, 100.000 umpamanya atau 500.000, tetapi itu dilapornya di Polres Palu. Itu belum kami lakukan, hanya kami lakukan itu ada draft laporan yang sudah ada kami buat. Jadi upaya terus dilakukan tahun 2023 dan seterusnya. Jadi ada banyak pergantian tim sebenarnya yang dilakukan di internal Dewan Daerah maupun eksekutif daerah. Terakhir itu memang terbentuk satu tim lagi sebenarnya. Hingga tahun 2025 tim penyelesaian kasus telah menemukan dan melengkapi bukti-bukti yang dimintai oleh SPKT Palu Polda Sulteng saat membuat LP tanggal 15 Juli. Bukti-bukti berupa SK pengangkatan Kepala Departemen Keuangan JM periode 2016-2020, lalu kemudian SK AHL. Lanjut. Nah, ini dia. Ini gambarannya. Lanjut lagi terus. Jangan. Nah. Ini dia ya. Kita coba menemui JM dengan berbagai kesibukan dan seterusnya. Akhirnya JM bersedia untuk menemui pada saat KDLH. Jadi KDLH
KDLH terakhir ya kalau tidak salah di Triple F pada saat itu. Juli Mangkek ingin ketemu dengan seluruh anggota yang difasilitasi oleh Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah, menemukan seluruh anggota untuk menyampaikan terkait dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Tapi sebelumnya memang kami ketemu langsung pada saat tanggal 10 April 15 Mei 2024. Lengkap, saya, ada Pion, ada Yogi, ada Rik, ada Deputi Eksekutif Daerah. Itu ketemu langsung terkait dengan itu, yang menyampaikan situasi yang sesungguhnya terjadi. Lanjut ke atas. Nah, kami bertemu di Cafe Gulafa di Setiabudi pada saat itu. Nah, ini penemuan menghasilkan catatan pengakuan langsung JM selama tahun 2019 hingga 2000 sebagai berikut. Nah, ini tinggal di counter atau di apa. Bahwa yang bertentangan dalam spesimen cek saat pencarian anggaran di bank adalah AHL, Direktur Eksekutif tahun 2016-2021, dan JM Kepala sebagai Departemen Keuangan setengah tahun 2000. Kemudian bahwa JM hanya mengerjakan dan menyelesaikan laporan-laporan keuangan program donor. Jadi dia menolak menyelesaikan laporan internal dan dia tidak mau mengintervensi laporan keuangan internal. Dia bilang dia hanya mengerjakan laporan donor. Ini terkesan dia mau menghindari dia sebagai kepala departemen untuk bertanggung jawab terkait dengan pelaporan keuangan internal. Itu nomor 3 itu. Nomor 2. Dia mengakui sendiri bahwa dia tidak mengontrol laporan-laporan keuangan internal yang dikerjakan oleh SD. SD ini siapa SD ini? Inisialnya? Cindy. Lalu yang 4 itu dia mengatakan bahwa ada pemalsuan tanda tangan oleh direktur. Dan itu diperintah langsung oleh direktur. Itu catatan keempat yang dia sampaikan. Yang kelima, ini yang kelima dia bilang bahwa memberikan seleri program langsung yang dikelola oleh ED ketiga anggota lembaga wali. Jadi dia berikan seleri langsung kepada ketiga anggota ED wali. Saya tidak menyebutkan anggota itu di sini. Nanti teman-teman bisa cek langsung laporan detailnya. Lalu kemudian ini yang nomor 6 ini dia bersedia hadir di KDLH dan itu sudah terjadi. Dan ini yang lainnya dia meminta agar anggota lembaga yang mengelola keuangan di periode 2016-2021 itu dia menduga juga ada melakukan penggelapan. Jadi dibahankan balik. Ada beberapa anggota lembaga yang juga sebenarnya melakukan penggelapan anggaran program. Nah itu namanya dia sebut, tapi di sini saya tidak sebutkan. Lalu kemudian dia bilang bahwa JM itu diminta oleh AP, Direktur ED Walhi 2012-2016 untuk tidak hadir di PDLA 8 yang disampaikan. Teman-teman sudah tahu lah AP ini siapa singkatan. Dia Direktur Eksekutif Daerah tahun 2012-2016 dan mencoba menghalangi agar JM tidak hadir pada saat PDLH 8 di Jazz Hotel. Yang deadlock itu. Jadi nyatakan nomor 8. Nomor 9, AHL, Direktur Eksekutif Wali periode 2016-2021, itu selalu double payment, dia bilang. Head on, dia bilang. Keluar negeri meminta per diem dengan biaya perjalanan internal sementara biaya tersebut telah disiapkan oleh penyelenggara. Bahwa AHL menggunakan fasilitas mobil kantor untuk kepentingan pribadi. Meminta fasilitas makanan berlebihan, buah-buahan, minuman, dan AHL bersifat hedonis. Nah, itu dia bilang begitu pada saat kita ketemu. Nah itu kurang lebih gambaran umumnya JM mengaku pada saat ketemu di itu. Nah ini penyelesaian berdasarkan keputusan di KDLH terakhir. Menyatakan bahwa litigasi, non-litigasi, dan sanksi sosial
itu harus diserahkan ke Dewan Nasional untuk diputuskan. Jadi keputusan KDLH menyatakan bahwa di poin 3 Dewan Nasional yang harus memutuskan. Kenapa? Karena Dewan Nasional memiliki legal standing untuk memutus. Itu putusan KDLH ketiga di poin 3 itu mengatakan. Akhirnya saya bersama Dewan Daerah menemui Dewan Nasional dan berharap pada saat PNLH di Sumba itu diputuskan permasalahan ini melalui keputusan PNLH, dan itu diputuskan di dalam keputusan PNLH bahwa semua kasus-kasus di periode ini yang belum terselesaikan, baik kasus korupsi maupun KS ataupun kasus-kasus yang terkait dengan internal wali seluruh Indonesia, termasuk kasus kita 3M, itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun di periode ini. Dan itu diputuskan dalam keputusan PNLH nomor 6 kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek. Sebelum diputuskan di dalam putusan PNLH, itu dibahas di dalam komisi rekomendasi. Pembahasan dalam komisi organisasi. Itu ada dicantumkan nomor 6, penyelesaian KS dan kasus korupsi Sulawesi Tengah selama 1 tahun. Atas dasar keputusan di komisi organisasi, itu yang kemudian mendasari sehingga diputuskan dalam keputusan PNLH di Sumba. Nah, itu ada kaitannya dengan keputusan KDLH nomor 3. Kita sebetulnya sudah mendapatkan jalan. Akhirnya di Dewan Nasional yang baru sekarang, periode 2025-2029, sudah merespon permohonan pemberian sanksi. Tetapi kami di internal bersama dengan Dewan Daerah, saya selaku eksekutif daerah berkoordinasi dengan Dewan Daerah untuk menetapkan nama orang siapa yang akan diberikan sanksi oleh Dewan Nasional. Maka terbitlah keputusan rapat pleno Dewan Daerah menyatakan bahwa 2 orang yang diduga melakukan fraud, Direktur periode 2016-2021 AHL dan Kepala Departemen Keuangan JM periode 2016-2021. Kami cantumkan namanya jelas di hasil rapat RPDD dan kami kirim ke Dewan Nasional yang baru untuk memberikan putusan sanksi secara organisasional. Supaya keputusan KDLH nomor 3 ini bisa berjalan dan terimplementasi dengan baik begitu. Nah itu, nah ini RPDD ya. Ini telah ada keputusan Dewan Daerah tentang subjek hukum terduga penggelapan uang internal periode 2016-2021 sejumlah 3,5 miliar tanggal 28 Oktober telah menyerahkan. Jadi tanggal 28 Oktober 2025 itu Dewan Nasional Dewan Daerah itu telah menyerahkan ke sana nama-nama terkait dengan siapa yang diduga. Jadi statusnya diduga karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap baik di pengadilan maupun di internalnya kita. Begitu. Nah akhirnya beberapa hari yang lalu Dewan Nasional membalas surat kita permohonan pemberian sanksi. Apa dia balas? Dia serahkan ulang ke Dewan Daerah. Itu bisa. Oke, siap. Nah itu kurang lebih. Coba selanjutnya ke atas. Oke, selesai. Oke, selesai sudah terkait dengan laporan organisasi, perkembangan organisasi, plus dengan penyelesaian kasus. Jadi terakhir kasus ini dilempar lagi ke kita. Itu terakhir ada emailnya belum masuk. Nah itu mesti kita bahas lagi di PDLH ini. Mau kita apakan ini? Kita buang lagi ke sana atau apa? Terserah kesepakatan PDLH. Oke lanjut. Nah sekarang Departemen Keuangan. Jangan dulu struktur. Departemen Keuangan. Nah Departemen Keuangan itu terlampir. Oh saya kirim di situ ya.
Oke. Nah, coba Wandi tampilkan ini laporan keuangan. Nah, saya hanya menjelaskan secara makro saja. Bagaimana penerimaan kita selama satu periode, bagaimana pengeluaran kita selama satu periode, makro. Kalau yang mikro, yang detail-detail ada. Kalau teman-teman mau minta, akan dikirimkan. Karena kalau saya menerangkan secara detail, panjang. Sedangkan laporan penyelesaian kasus 3 ini saya sudah panjang. Apalagi bicara soal laporan keuangan satu periode. Nah, ini saya yang tampilkan makronya saja. Berapa pendapatan kita selama satu periode? Itu 9 miliar. Jadi dalam satu periode itu 2021 hingga 2025 yang kita kelola, yang bersumber dari Eknas, PPT dan dari donor di luar Eknas itu sekitar 9 miliar sekian. Ya? Apa? Sudah. Oh, lagi loading ini. Iya, jadi itu saya menjelaskan bahwa yang kita kelola selama satu periode ini 9 miliar sekian. Begitu. Keseluruhan, baik yang dari PKPT, dari Eknas maupun dari di luar Eknas, itu sekitar itu. Nanti ada detailnya, meskipun ini makro, tapi detailnya ada. Ini belum terbuka, saya juga tidak hafal. Dan pengeluaran pun beda-beda tipis lah dari 9 itu. Mungkin Pak Santoso juga akan bantu menjelaskan itu. Nah, ini dia lagi loading mengirim ke Wandi. Oke, saya jelaskan dari sini saja ya, supaya cepat ya. Jelaskan dari sini. Nah, ada silvanya, ada untuk periode berikutnya ada. Nah, tahun 2021 total penerimaan kita itu ada sekitar 525 juta. Itu tahun 2021. Take over dari periode sebelumnya ya, begitu ya? Oh tidak, sorry. Itu bersumber dari program AJWS sekitar 100 juta, SSNC sekitar 230 juta, ada program GLA, ada FOE, ada RDR, ada LSAM. Itu tahun 2021. Totalnya sekitar 525.300.000. Lalu pengeluaran sekitar 700.595.926. Itu pengeluaran. Saldo awal 308.500.04. Nah, itu tahun 2021. Jadi saldo akhir dana terikat atau dana program itu di tahun 2021 itu sekitar 124.008.768. Itu saldo terakhir dari dana terikat tahun 2021. Lalu kemudian penerimaan tidak terikat. Ya, ini selanjutnya ini saya akan kirim ke teman-teman semua ya, apa yang saya sampaikan terkait dengan keuangan makro ini. Lalu kemudian tahun 2022 penerimaan itu sekitar 1.182.616.749 rupiah. Itu bersumber dari penerimaan dana advokasi penolakan IUPT Trio Bencana, lalu kemudian SSNC ekstra, lalu ada SSNC, ada dana termin ketiga advokasi perlindungan hutan hujan RDR, ada GLA, ada SSNC, ada penerimaan dana penanganan sampah juga. Jadi total penerimaan tahun 2022 itu sekitar 1.182.616.709. Pengeluarannya juga 1.234.
Nanti detail-detailnya Pak Santoso juga akan membantu pada saat teman-teman sekalian mau bertanya. Lalu kemudian 2023 total penerimaan 2.390.962.665. Itu penerimaan di tahun 2023. Pengeluaran pengeluaran 2.464.583.330 itu tahun 2023. Lalu kemudian penerimaan tahun 2024 2.903.091.004 itu penerimaan tahun 2024. Pengeluaran tahun 2004 2.795.525.388. Nah di tahun ini 2025 total penerimaan itu 1.512.199.723. Pengeluaran itu sekitar 1.473.624.264. Nah, saldo akhir dan terikat 227.879.412. Ini saldo akhir kita ya. Oke. Jadi saldo yang ada di rekening kita ya Pak Santoso ya. Per Oktober 31 Oktober. Oh sebelum PDLH sebelum PDLH ini ya. Jadi sebelum PDLH saldo yang ada di rekening internal kita itu ada sekitar 227.879.412. Itu sebelum PDLH. Nah kemarin sempat ada laporan tidak dari panitia penggunaan anggaran ini berapa? Tidak sempat ya? Tidak sempat. Tapi yang pasti yang saya dengar dan saya lihat RAB langsung, penyelenggaraan PDLH di Kauna ini angkanya mencapai 200-an juta. Dan diambil dari sumber saldo terakhir. Yang ini. Ya sekitar itu. Nah itu kurang lebih. Nanti saya akan kirim ke teman-teman semua ya. Yang apa kita sampaikan ini. Ini makronya, pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran dan penerimaan. Kalau detailnya mau butuh kami kirimkan. Karena kalau mau dijelaskan di sini cukup memakan waktu yang panjang. Oke, itu sudah ringkasan yang saya sampaikan. Terus yang terakhir struktur. Nah, struktur di periode ini itu ada direktur, ya, ada deputi, ada departemen, 3 departemen. Departemen organisasi, departemen program, departemen advokasi, dan departemen keuangan. 4, itu struktur kita. Di dalam perjalanannya memang silih berganti orang di dalam. Ada banyak permasalahan yang terjadi. Misalkan kemarin saya sebut nama saja, Abdi Moli. Itu saya keluarkan dia sebagai kepala departemen advokasi. Itu di awal-awal kepengurusan kita di tahun 2023. 2022 awal. Karena dia terbukti meminta uang dari warga yang didampingi di perusahaan perkebunan sawit di Donggala. Itu ada banyak bukti transaksi. Padahal dia ke sana dalam rangka advokasi itu sudah dibiayai oleh internal. Dikasih konsumsinya, dikasih transportnya, berapa lama kau mau bayar di sana. Dikasih semua fasilitas oleh eksekutif daerah. Tetapi bukti yang disodorkan ke saya oleh teman-teman Departemen Keuangan pada saat itu, transaksi itu kurang lebih 17 juta yang dia mintai kepada warga dampingnya. Akhirnya saya pecat dia sebagai kepala departemen advokasi. Itu pertama kali kami keluarkan dia dalam periode ini. Lalu dalam perjalanannya departemen keuangan kita juga itu melakukan fraud. Hampir sama nilainya 17-an juta juga. Saya pecat juga Fatihah. Dia melakukan fraud 17-an juta juga. Uang program itu kembali apa semua. Akhirnya saya minta kepada deputi untuk selesaikan. Deputi selesaikan dengan cara bikin MOU. Kau kembalikan uang ini.
terserah sumber uang dari mana. Dia kembalikan secara cicil. Dan sekarang masih terus berlangsung cicilan pengembalian. Karena kalau tidak, kami akan datangi keluarganya. Itu ada kontrak dengan Fatihah. Saya sudah sebut nama lah, supaya teman-teman tahu. Begitu. Itu dalam perjalanan kami ada 2 orang yang kami keluarkan karena melanggar nilai-nilai statuta walhi, melakukan korupsi. Kami keluarkan, tapi dengan cara-cara prosedural tentunya. Kami panggil, kami ajak, kami jelaskan pokok masalahnya, dan kami selesaikan solusinya seperti apa. Kalau si Abdi, setelah saya cek yang bersangkutan yang dimintai uang, dia ikhlaskan sudah, dia tidak mau tagih. Tapi kalau macam dia bilang tagih, kami tagih itu sama Abdi. Kau kembalikan uang yang kau ambil sama masyarakat. Tapi ternyata yang bersangkutan sudah ikhlaskan saja. Tapi itu setelah kami eksekusi keluar, baru kami minta agar almarhum bisa mengembalikan, bisa meminta kembali. Tapi ternyata MC almarhum itu bilangnya sudah ikhlaskan saja. Tapi misalnya MC bilangnya ambil, kami selesaikan Abdi itu lewat kontrak, lewat apa. Begitu juga Fatihah. Terakhir Tulus, itu fraud juga. Kami keluarkan, tapi dengan cara-cara seperti tadi. Bikin kontrak, kembalikan, kau cicil. Begitu. Nah itu mengenai staf. Kalau mengenai keanggotaan, ketika melanggar nilai-nilai, saya koordinasi dengan Dewan Daerah. Saya tidak punya kewenangan mengeksekusi anggota. Saya punya kewenangan mengeksekusi staf. Karena ada hubungan hukum, ada hubungan kontrak dengan staf. Saya cabut SK kalau kau melanggar SOP, melanggar statuta dan seterusnya. Saya langsung eksekusi. Begitu anggota yang melanggar nilai-nilai dan dilaporkan ke saya tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi misalkan salah satu anggota. Saya koordinasi dengan Dewan Daerah. Di dalam beberapa perjalanan itu sebenarnya terjadi. Begitu. Tapi hari ini juga masih belum terlihat progresivitas yang kami lakukan. Nanti Dewan Daerah yang akan jelaskan. Seandainya saya punya kewenangan langsung kepada anggota, saya selesaikan. Cuma karena tidak ada, karena kita berlembaga, ya harus ada aturan-aturan yang perlu ditaati begitu. Nah, akhirnya struktur kita hari ini sekitar 10 orang. Departemen program tidak ada angin, tidak ada hujan, 11 ya. 11. Departemen program umum tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar. Sebenarnya ada apa umum? Apa masalah dengan saya? Saya berikan reward dia. Karena saya lihat dia bagus. Saya kasih laptop supaya lancar kerjaan. Dia sendiri minta. Tidak ada hujan, tidak ada angin, coba keluar. Saya bilang ke umumnya. Tapi ya sudahlah, itu hak dia untuk pindah ke kemitraan kan. Akhirnya saya minta saran dari seluruh anggota yang ada. Bagaimana di departemen program? Apakah harus mencari orang lain untuk menggantikan dia atau komposisi yang ada sekarang yang menghandle sampai ke pengurusan di periode tanggal sekarang. Sampai dimisioner setelah saya ditetapkan sebagai calon pasca keputusan ini, pasca pelaporan ini. Akhirnya anggota bilang tidak usah, pakai saja orang-orang yang ada sekarang. Padahal saya mau merekrut orang untuk menggantikan posisi Umang pada saat itu. Akhirnya Bonar yang ditempatkan di situ, dia sebagai kepala departemen organisasi sekaligus menghandle program dalam artian donor-donor segala rupa ini bisa dia handle untuk mengerjakan itu. Jadi Bonar ini yang kemudian menghandle departemen program. Begitupun juga advokasi. Karena Tulus keluar, kami coba cari orang, kesepakatan di internal, sudah tidak usah ada kepala departemen advokasi, tapi Pak Direktur langsung yang handle advokasi. Oke, siap. Sampai sekarang saya menghandle langsung advokasi dibantu oleh 3 orang manajer. Ada Sandi sebagai manajer hukum, analisis kebijakan hukum sekaligus advokat. Ada Wandi sebagai manajer kampanye, dan ada Iksan sebagai manajer database. Saya dibantu oleh 3 orang itu untuk melakukan
advokasi, pengorganisasian, dan kampanye. Saya langsung menghandle Departemen Advokasi. Kami bagi tugas. Pak Deputi menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di internal. Pak Santoso tetap di keuangan sebagai Kepala Departemen Keuangan, dibantu oleh Ika ya, sebagai admin, dan Ina belum kelihatan sebagai kasir. Lalu Departemen Resti, Resti dia mengerjakan program. Resti yang mana itu? Ada yang tanya Dewan Daerah yang mana itu? Nah, dia mengerjakan seluruh keuangan program, donor maksudnya. Nah, jadi Santoso ini dibantu oleh 3 orang dayang-dayang, 3 orang perempuan ya, bercanda ya, itu. Lalu kemudian ada Yani. Nah, Yani ini dia di bawah koordinasi 2 orang sebenarnya, karena dia bagian sekretariat, tapi dia juga di bawah koordinasi departemen organisasi, karena dia mengurusi inventaris, mengurusi segala rumah tangga internal ini, termasuk membantu kegiatan ini dan seterusnya. Yani itu berada di departemen organisasi. Nah, tetapi semua urusan internal Pak Deputi Iskandar yang menghandle semua, termasuk permasalahan internal dan seterusnya. Membantu saya untuk memperlancar eksekutif daerah. Nah, selain itu juga eksekutif daerah ini selalu berkoordinasi dengan Dewan Daerah ketika ada permasalahan secara organisasional. Kasus, banyak macam masalah, ya, kami koordinasi. Pengambilan keputusan yang sifatnya organisasional, lalu kemudian menghasilkan keputusan RPDD, itu seringkali kami lakukan. Di dalam rekat, itu dicantumkan dalam setahun. Iya, dalam setahun itu hanya 4 kali kalau nggak salah RPDD. Tetapi dalam perjalanan periode kami itu lebih dari 4 kali. Karena segala permasalahan yang terjadi di internal Wali menyangkut kewenangan Dewan Daerah, saya selalu koordinasi dengan mereka. Nah, itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan apa pekerjaan yang sudah kami lakukan berdasarkan Prokda dan Rekat. Jadi acuannya itu berdasarkan Rekat dan Prokda, tidak lebih dari itu. Kalaupun ada, itu hanya situasional yang mesti kita respon secepatnya dalam rangka advokasi, pengorganisasian, dan kampanye. Tapi semua yang saya sampaikan itu ada dasarnya, berdasarkan Rekat. Seperti awal saya sampaikan, itu bersumber dari visi misi, kemudian di breakdown ke Rekat, dan itu dikerjakan, disupport oleh pendanaan di 2 sumber tadi. Hari ini kita mengelola uang sejumlah 9 miliar lebih di periode ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga ini menjadi bahan masukan, pembelajaran, kritikan, dan perbaikan ya, dalam rangka kemajuan organisasi Walhi yang kita banggakan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Salam Adil Dasari. Ya, selanjutnya saya langsung saja persilakan untuk Dewan Daerah memaparkan poin-poin besarnya saja, tidak terlalu lama. Silakan. 5 menit boleh? Oke, Pak, nanti kan diperdalam di diskusi kan? Ya. Sebenarnya sebagian sudah mulai dijelaskan. Saya langsung turun sedikit, Pak Wandi, terus. Oke, stop. Nah, pertanggal 29 Agustus 2021 di Hotel Jazz PDLH sebelumnya, struktur Dewan Daerah itu ada 3 orang, Stephen Fernandes Kunte, saya pribadi, dan Eko Budiman. Pengurus ini setidaknya dia mampu bertahan dari awal terpilih 2021 sampai 2023. Nah, struktur terakhir
yang ada di hadapan teman-teman itu ada saya pribadi, Yogi, dan saudara satu Adi Prasetyo. Ternyata saya salah nama, mohon maaf. Bisa ke bawah? Mandat. Oke, tadi sebenarnya Pak Uneng sudah jelaskan bahwa sesuai dengan mandat 2021 kita sudah melakukan berbagai macam upaya hukum untuk mentuntaskan pelanggaran keuangan di periode sebelumnya, dan di KDLH terakhir 2024 kan keputusan forum saat itu ialah memberikan atau melimpahkan kasus ini kepada Dewan Nasional. Nah, sudah dijelaskan bahwa di PNLH itu sudah disepakati, dan kemarin malam kami sudah menerima surat resmi yang diberikan langsung oleh Dewan Nasional, dan ya isi surat itu adalah mengembalikan masalah ini kepada daerah gitu. Nah, inilah yang nanti coba kita bahas dan tuntaskan bersama, entah itu dalam pleno ini atau dalam sidang komisi. Lanjut, poin 2 turun lagi di tabelnya itu saya. Oke, bisa agak kecil, diperkecil sedikit saja sampai kelihatan seluruh. Oke, stop. Nah, perkecil lagi gitu. Ya sudah. Ya itu. Nah, kalau anggota lembaga itu ada 18 orang dan 1 calon anggota yang sudah kami verifikasi dan sementara akan diputuskan, yaitu teman-teman dari KPKPST. Kalau anggota individu itu sudah kita verifikasi bersama Dewan Daerah dan juga dibantu oleh eksekutif daerah. Total 14 orang yang sudah kita verifikasi. Dan terkait individu memang sampai saat ini belum ada calon yang berdaftar atau berniat untuk mendaftar. Kebanyakan kalau anggota lembaga kita ketambahan 3 ya. Nah, yang kita sahkan Ekonesia, Komio, dan yang masih yang calon KPKPST. Kalau yang individu Pak Dr. MHR Tapubolon atau biasa disapa Pak Tommy. Nah, lanjut. Bisa kasih besar. Oke, nah inilah hasil audit yang sudah kami lakukan sepanjang periode. Kami melibatkan Bapak Saiful atau saudara Saiful atau biasa diakrab dengan panggilan Kak Ipul. Ini juga kami memanggil beliau berdasarkan rekomendasi anggota, dan beliau yang sebenarnya lebih banyak intens memeriksa aktivitas keuangan eksekutif daerah dalam range waktu dari September 2021 hingga Juli 2025. Jadi itu adalah periode keuangan Walhi, dan aktivitas verifikasi kami itu terhitung Juni sampai Juli 2025. Nah, dalam catatan Kaipul bahwa aktivitas penggunaan keuangan Walhi itu disimpulkan perlu perbaikan karena beberapa nomor tidak terdapat atau tidak sesuainya anggaran itu dengan nomor akun, dan juga beberapa aktivitas pengeluaran keuangan itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, terus terang Walhi saat ini masih menggunakan SOP keuangan terakhir periode kemarin, ya, periode kemarin ya. Dan
itu juga yang kami rekomendasikan untuk mengganti SOP tersebut. Nah, dan setelah kami melakukan dialog dengan direktur, dengan deputi dan juga dengan Pak Santoso, Kadit Keuangan, maka kami menetapkan rencana tindak lanjut, yaitu berupa perbaikan-perbaikan, memperbaiki penomoran nomor akun, menyiapkan SOP dan memperbaiki semua pembelian-pembelian yang belum tercatat di Kadit Keuangan. Ya, salah satunya inventaris, dan itu sudah kita lakukan sampai Agustus 2025. Nanti sebentar akan kita perdalam jika ada yang ingin didiskusikan. Terus Pak Awandi, nah ini keputusan, ke bawah lagi. Nah ini surat yang kami keluarkan dari 2001 sampai 2022, total ada, ke bawah lagi. Total ada 7 surat yang kami keluarkan. Ini waktu masih aktif Eko Budiman dan Stephen Fernandes atau Epen. Ke bawah. Nah di tahun 2023 ke bawah saya Wadi. Tuh tabel di sini. Nah itu ada 2 keputusan. Nah di sini Dewan Daerah sudah tinggal saya. Gitu. Sudah tinggal saya karena baik Eko maupun Epen memang punya aktivitas dan tanggung jawab di tempat yang lain praktis. Ya saya harus mengakui agak timpang kerja saya ditambah tanggung jawab juga di internal Yayasan Tanah Baru Merdeka. Namun beruntung baik Deputi Iskandar dan juga Pak Sunardi Kapili, Direktur ED, kita tetap berkoordinasi. Nah makanya waktu ada upaya untuk pengganti antar waktu Dewan Daerah, saya mohon kepada anggota dan Pak ED waktu itu, Pak Direktur, saya mohon kalau bisa anggotanya yang di Palu, jangan yang jauh. Karena satu ini teman, 2 orang ini ada di Buol, satu di Poso. Nah sementara konsentrasi pengawalan internal walhi dan anggota itu lebih banyak di Palu. Jadi saya mau waktu itu meminta agar kita cari orang pengganti antar waktu itu yang memang stay di Palu. Nah terpilihlah Yogi pada KDLH 2023 ya. Nah, lalu Om Pion ini kita tetapkan di RPDD, itu hasil dari KDLH. Nah di tahun 2024 ke bawah Pak Iksan. Terus, oh stop tuh di garis. Nah itu ada 5 keputusan atau surat yang sudah kita lakukan. Salah satu pekerjaan kami, PR kami yang belum kami lakukan sama sekali di periode Eko dan Budiman, Eko dan Epen, yaitu adalah verifikasi anggota. Bukan? Oh ya, atau saya tutup saja karena ini juga sudah tentang keputusan. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan karena sudah azan, jadi saya akhiri saja dan semoga sudah di-share ke anggota laporan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, kawan-kawan, kita skor 15 menit ya untuk 30 menit ya untuk sholat asar dan kopi break dan lain-lain. Sidang saya skor selama 30 menit. Koko Eben, tolong tutup. Ini